one question for my question? Yes. Yes, please. Oke. Sit down. Oke, thank you. Sambil duduk maksudnya nanyanya. Ini untuk Denny dan juga Sonya. Dari aktivitas yang super sibuk, gimana bagi waktu istirahatnya nih? Apalagi sebentar lagi puasa kan? Ya. Puasa kan biasanya tidurnya jadi sebentar. Kalau ada acara sahur, kalau nggak ada ya tidur di rumah. Ya, paling gue bersyukur termasuk orang yang gampang tidur. Jadi kayak tadi abis ya acara yang pagi tidur dulu di jalan ke lokasi berikutnya, udah syuting, terus kesini tidur dulu, lagi. tidur. Pas udah mau masuk baru bangun. Hebat. Enak kalau yang gampang tidur gitu. Jadi pelor berarti nempel, molor itu. Kadang juga suka bablasan pas bangun Senin dibangun Jumat. Bablasan. 5 hari. Lama. 5 hari tuh. Hebat banget ya. Kalau Sonya nih gimana Sonya? Kalau aku kalau lagi punya bayi, pokoknya bayinya tidur usahain ikut tidur juga gitu walaupun cuma sebentar. Karena kan suka-suka dia lagi pengen main, kitanya harus melek, Kadang-kadang dianya tengah lagi malam tidur. kan ngajakin main kan tuh. Melek tiba-tiba seger jam 12, jam 1 seger. Tapi kan mau nggak mau kalau orang tua mah pasti ngikut Iya. melek, Ndre. Benar. Karena sayang sama anaknya. Kayak gua sama bini gua waktu Ferdi masih kecil, Ferdi lagi mau main itu, bini gua tidur. Lah, bini gua aja tidur, ya udah gua aja tidur. Ferdi main sendiri. Anak lu main sendiri dong kalau begitu. Nah, temenin. Saya juga begitu pernah jam 2 tuh anak saya bangun ngajakin main. Wah, Si Kenji. waktu itu masih Kenji. Main, wah saya udah ngantuk kan. Akhirnya udah saya ngajak main sama istri saya. Gila lu, Ndre. Enggak, gua tiba-tiba ngomong begitu ya. Gua ngaca kok gua kayak almarhum Kasino ya. Mau makan apa? Saya panggilin Pak Edi nanti suruh beli. Di sini banyak sih, di sini ada Kang Siomay. Mau nasi goreng rebus nggak? Enak deh. Nasi goreng direbus. Ada bener di sini. Digoreng apa direbus itu? Nasi goreng tapi rebus. Rebus. Jadi digoreng dulu, habis digoreng direbus. Direbus. Mie rebus bakar nggak ada? Itu Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Mungkin nanti dikirim lah kalau Diusulin mau. coba ya. Ada juga ayam panggang nggak dipotong. Jadi masih hidup tapi dipanggang. Enggak, maksudnya ayam panggang nggak dipotong tuh satuan gitu. Satu bakakak istilahnya. bakakak. Gitu, kalau dipotongan kan ada. Nanti Iya. saya panggilin ya Pak Edi ya. Iya, Nanti iya. suruh pesen di sini. Pak Edi, Pak Ed. Sama- Tidur lagi jangan-jangan ini. Dia emang orangnya gitu kalau dikasih tahu. Iya, kadang-kadang sih dia Mana? Di sini bukaan pintunya. maklum udah Kegedean malam, ya. rumahnya sih begitu. Pedi, Pedi. Tidur lagi. Bangun. Pokoknya mau tutup. Bapak suruh. Kebiasaan. Itu ada tamu mau pesan makanan bagaimana sih? Iya, siap. Masuk. Iya, siap. Ada aja. Pak Edi, Ya. Pak Sule mana? Tidur. Ini ada tamu. Ada tamu. Malah tidur saya. Sampai ketiduran gitu. Kenapa sih ini kan ada tamu? Aduh. Terusan. Gua pesen makanan ya, nih. Maaf, ya. Mau es campur? Iya mau. Campur apa ya? Banyak, buah-buahnya dicampur aja. Campur semen. Campur apa ya? Campur begitu. Nah timun pakai apa? Timun suri itu enak. Es campur tawarin es campur aja apa gitu. Mau es makanannya. campur? Mau. Cuman harusnya pagi tadi Pak Sule. Ya jangan ditawarin. Ya kalau nggak ada ngapain nawarin, yang ada aja. Ya situ kan mau pagi. Yang nawarin yang sekarang aja. Yang sekarang aja. Masih ngigo ini kayaknya nih. Sekuteng kali anget-anget. Ini berapa? 1. Tapi benar ya. Tapi kayak ngelindur. Sekuteng aja Pak ya. Sekuteng boleh. Jam 11-an. Ya belum berarti. Belum, baru jam 8. Sekarang lagi. Ini Pak Sule Ini habis 2 hari. mimpi ketemu Firaun begini nih. Saya 2 hari nih. Jam Rosan dong. Oh Firdaus di mana ya? 2 hari saya lagi ngincer maling Pak Sule. Malam kemarin, maaf saya cerita. Iya, nggak apa-apa. Udah Pak tadi. Kan udah tadi. Oh, udah. Ya udah balikin lagi lah. Malam pertama Pak Sule ya. Itu saya lihat.
di daerah sini. Saya incer nih. Kalau masuk rumah sini, saya sergap. Oh iya harus dong. Ternyata dia kabur. Nah, tadi lagi saya incer lagi. Ah. Keburu dibangunin Pak Sule. Padahal udah masuk rumah itu loh. Dia masuk rumah. Pak Sule, jadi nggak ketangkep. Mimpi berarti dong. Ya, mimpi. Hanas aku Malam dengerin. kemarin dia lagi nyuri-nyuri gitu. Nah makanya saya jagain tadi. Wah, nggak bener Begitu ini. udah masuk, mau saya tangkap. Bangun mu. Jadi nggak ketangkep Pak Sule. Lah buat apa kalau mimpi? Kalau nyata mah boleh. Cerita itu yang nyata, yang real aja. Ini bahaya, Ndre. Ini harus kacau. diperiksa ini. Tidur mulu, Ndre. Udah. Bahaya takutnya kebablasan. Begini, Tidur Pak bangun Sule. lagi bagaimana coba? Pak Sule maaf ini, saya kan capek. Tidur itu capek loh. Tidur capek. Tidur kan istirahat. Iya, capek saya tidur kelamaan. Makanya saya istirahat tidur lagi supaya seger gitu. Lu punya temen nggak? Kalau soal temen Dokter tentang urusan tidur gitu? dokter ahli spesialis tidur gua ada. Jadi memang ini harus diterapi. Iyalah sekalian lah, gua juga mau ngobrol-ngobrol nih. Udah saya telepon bentar lagi ke sini. Kita undang aja langsung ya. Panggil aja. Oke, Dokter Andreas Prasaja RPSGT. Halo, Pak Dokter. Silakan. Silakan Pak Dokter. Silakan. Sahabat saya ini, Le. Waktu dulu di kampus bareng. Oh, jurusan kedokteran Pak? Apa? Jurusan kedokteran? Grogol sini jurusannya. Teman Jadi kampus. Pak Dokter Andreas ini adalah satu-satunya praktisi kesehatan tidur di Indonesia. Kira-kira gitu. Pantesan kelihatan seger tidur mulu kayaknya. Keilmuannya bukan tidurnya. Keilmuannya ya. Nah itu tadi ada RPSGT. Itu apa dok? RPSGT sebenarnya itu adalah Registered Polysomnographic Technologies. Jadi itu adalah gelar internasional. Jadi saya certified untuk ngintipin orang tidur dimanapun di dunia. Ngintipin orang tidur di dunia. Jadi enak banget. Ini dokter Jadi itu gelar internasional. Jadi kalau dokter lain periksa pasien itu kan dalam kondisi terjaga. Kalau saya pada saat tidurnya. Oh gitu. Baru diperiksa. Ya, jadi alat pemeriksaannya ya saya laboratorium tidur. Laboratorium tidur. Jangan-jangan di tempat bapak ada putri tidur juga ya? Diam-diam. Kalau lagi tidur terus diperiksa, apanya yang diperiksa dok? Ya tidurnya dari gelombang otaknya, fungsi nafasnya, jantungnya, fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Oh begitu. Jadi udah lupa saya pakai stetoskop di mana. Iya. Jadi udah nggak menggunakan itu. Terus kalau ada yang mau ditanyain dibangunin dulu, mas. Kan suka nanya keluhannya apa gitu ya. Gitu. Ya enggak lah, waktu konsultasi sebelumnya kita udah tanya-tanya dulu gitu ya. Kalau sesuai indikasinya baru kita minta nginep 1 malam di laboratorium tidur. Suruh tidur lagi periksa. Nah, diperiksakan sepanjang malam. Kemudian hasil rekaman gelombang otaknya, nafasnya, fungsi tubuh lainnya baru dianalisa. Nah, ada penyakitnya apa enggak? Nah, dari situ baru kita tahu. Saya kira orang udah punya penyakit datang ke dokter, terus disuruh tidur, dokter cari tahu, oh penyakitnya begini nih dari tidurnya. Bukan, justru orang sehat. Ya, karena gini, kebanyakan penyakit-penyakit tidur orang nggak sadar kalau derita. Ya, contoh paling sederhana orang ngorok aja. Ya, kalau nggak sebelahnya yang ngasih tahu siapa yang tahu? Betul. Ya kan? Karena kejadiannya pada saat tidur. Bener. Tapi kadang orang juga suka ngomong, tadi gua tidur kedengeran nggak ngoroknya? Emang dia sadar tidur? Kan nggak sadar. Ngorok kita nggak tahu ya kan? Nah ya kebetulan nih Pak Dokter, ini saya punya. Saya punya cerita masalah ngorok Pak Sule. Oh boleh Pak. Saya kan katanya suka ngorok. Cuman kita nggak sadar ngorok enggaknya ya. Ya iya. Punya temen satu kamar, Anwar Fuadi. Satu kamar saya sama dia, sama Andre juga no. Saya kan, saya kata orang di rumah suka ngorok, nggak enak sama yang lain kan. Saya tunggu biar yang lain tidur dulu. Kan begitu saya tidur ngorok itu kan nggak malu. Begitu saya nggak lama kemudian Andre sama Pak Anwar Fuadi tidur. Lah Anwar Fuadi ngorok. Si Andre ngorok. Lah kenapa saya nungguin? Saya salah. Iya, nggak taunya pada ngorok. Ya udah
akhirnya balapan ngakekok. Oh, situ bisa tahu ngakekok kan situ juga tidur. Nah, dia dulu yang balapan, saya nyusul. Iya benar. Pasti saya nyusul, lah mau ketinggalan saya. Tapi ini penting Andre buat kita ya, Pak Dokter. Kalau tidur yang sehat itu seperti apa? Sebenarnya tidur yang sehat kita tidak hanya lihat dari bagaimana kita merasa saat tidur, soalnya lagi tidur siapa juga yang sadar kan, tetapi bagaimana kita berfungsi di siang hari, bangun segar enggak, siang ngantukan atau tidak. Makanya gejala dari penyakit tidur itu bukan cuma insomnia, ada juga yang kita sebut sebagai hypersomnia, hipersomnia. Itu adalah rasa kantuk yang berlebihan. Jadi udah tidur 7 jam, 9 jam, masih ngantuk sepanjang hari. Nah, ini nggak normal. Nah, masalahnya masyarakat kita kurang menyadari kalau dirinya ngantuk. Ya, kenapa ya? Kafein di mana-mana, minuman penambah energi di mana-mana, sehingga seolah-olah kayak di bawah pantauan radar gitu. Tapi penderitanya sangat banyak. Banyak sekali ya. Nah, kalau insomnia itu seperti apa tuh? Kan saya juga susah tidur tuh. Kadang-kadang jam setelah sholat subuh baru bisa tidur. Nah, nanti bangunnya tuh sore. Kayak dendam gitu. Iya. Jam 2 baru bangun gitu. Tuh sehat nggak? Nggak apa-apa, tidur aja. Nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting Andre. cukup. Soalnya suka dimarahin sama Andre. Kamu itu jangan begadang. Nanti kalau kamu sakit bagaimana? Aku yang repot. Dia bilang begitu. Ya itulah bentuk care sama temen. Dok, ini dokter di sini dok. Tadi Denny bilang, Denny itu orang yang gampang tidur. Setiap di perjalanan sebentar dikit tidur. Nah kalau tidur dengan gaya seperti itu, yang sebentar-sebentar habis sampai lokasi bangun, nanti mau ke lokasi lagi tidur lagi. Jadi itu sebetulnya bagus nggak? Sangat tidak bagus sebenarnya. Tentu saja yang paling bagus adalah dari malam sampai pagi, panjang, ya itu yang paling bagus. Karena kita tidak akan bisa membayar utang tidur. Kenapa? Karena siklus tidur di malam hari dan di siang hari beda. Malam hari satu siklus tidur dari tahap tidur ringan, sedang, dalam, tahap tidur mimpi, itu baru tercapai setelah 2 jam. Tapi di pagi hari, siang hari 20 menit. Kualitas lebih bagus tentu yang malam. Nah, kalau sering tidur di siang hari, nah saya harus lihat dulu polanya. Setiap malam cukup nggak? Kalau sudah cukup, jangan-jangan hypersomnia yang saya katakan tadi. Sangat berbahaya. Contoh, mengendara. Ya, soal mengendara, ini soal keselamatan. Berkendara dalam kondisi mengantuk itu lebih berbahaya dibanding berkendara dalam kondisi mabuk. Itu sebabnya di negara-negara maju, misalkan di negara-negara Eropa ya, di Inggris ini sudah berlaku. Pasien yang datang ke klinik gangguan tidur baru mengeluh, dok saya ngorok. Atau istrinya bilang, dok suami saya ngorok. Dokter sudah wajib nahan SIM-nya. Tidak boleh berkendara, dilarang. Kenapa? Karena dia selalu berada dalam kondisi mengantuk. Ya, SIM-nya harus ditahan, nggak boleh berkendara sama sekali. Paling bahaya dibanding pemabuk. Orang Lebih yang mabuk. bahaya. Iya. Jadi yang orang yang ngantuk lebih bahaya. Lebih bahaya untuk berkendara, jadi tidak boleh. Takutnya nggak sadar gitu dong, bawa mobil itu. Ngelap. Tahu-tahu ada di mana itu mobil. Gua pernah Andre bawa Vespa, pulang siaran, bangun lagi. Ketiga kali udah nggak sadar deh. Tahu-tahu tengah sawah. Nusuk berarti itu. Benar, berarti bahaya itu. Sangat berbahaya. Itu contoh kalau sudah tertidur. Pertama diawali dengan microsleep, tertidur yang pendek-pendek, Ya, betul. singkat, akhirnya benar-benar tertidur. Tetapi bahaya yang kita khawatirkan sesungguhnya adalah kemampuan konsentrasinya, kewaspadaan, respon refleks pasti jelek. Betul, betul. Nah, itu sebabnya misalkan pilot itu sebenarnya wajib diperiksakan tidurnya paling tidak setahun sekali. Tapi kalau saya orangnya pengertian Pak Andre, supir saya megang setir, tidur saya biarin aja. Nanti kalau Enggak lagi parkir dia begini. kirain Nah, satu lagi boleh? boleh. Oke dok, kesimpulannya kasih tahu kita semua di sini tips tidur yang sehat itu seperti apa? Tips tidur yang sehat sekali lagi kita lihat dari siang harinya bagaimana kita mengantuk atau tidak, produktivitas kita di siang hari gimana, performa kita. Pesan saya sebenarnya adalah mulai memperhatikan kesehatan tidur. Kalau kita merasa konsentrasi kita sudah berkurang, ya kreativitas kita kayaknya kok nggak seperti dulu lagi. Jangan cuma melihat saya kurang zat apa nih.
kurang vitamin apa. Tapi evaluasi tidur saya bagaimana, cukup apa tidak, ngorok atau tidak, kualitasnya bagaimana, teratur atau tidak jadwalnya. Ini jauh lebih penting. Iya. Berapa jam yang ideal, Dok, tidur? Orang dewasa 7 sampai 9 jam. 7 7 sampai 9 jam dengan catatan untuk adolescents, remaja sampai dewasa muda pertengahan 20-an itu masih butuh tidur sekitar 8,5 sampai 9,4 jam. 7 berarti. Kalau ngorok bagus dok, karena tidurnya lelap. Tidak, justru tidurnya jadi nggak lelap. Jadi orang ngorok buat saya yang penting bukan suaranya. Suaranya sorry, masa bodoh. Oke. Tapi nafasnya. Kalau ada henti napas, nama penyakitnya sleep apnea. Henti napas saat tidur itu berbahaya untuk kesehatan jantung, bisa ke darah tinggi, hipertensi, gangguan ereksi. Ya Suka berhenti gitu, itu. lanjut lagi. Nah, sekarang kalau orang ngorok kan, Atau berhenti dia. itu masih wajar. Tapi kalau ada berhenti, Nah itu. Terus batuk-batuk. Benar, itu Bahaya. jangan ketawa, itu bahaya. Itu henti napas. Itu sering sekali saya lihat bahwa oksigen turun, fungsi jantungnya kerja keras sekali, berat sekali, sehingga berbahaya untuk jantung. Sangat berbahaya untuk jantung. Kalau saya ini yang kayaknya, belum kalau dikesadari. saya lancar karena sering latihan. Nah sekarang bayangkan kalau mengalami henti napas seperti itu kan sesak, ya kayak dicekik lagi tidur. Nah itu siapa yang nyekik gitu? Saluran nafasnya menyempit, saluran nafas. kolaps. Nah akibat menyempit, sesak, ya kan bangun refleksnya, bangun tidur lagi. Tapi ngorok lagi dok. Ngorok lagi dan terus berulang sepanjang malam, terbangun-bangun tanpa sadar. Kita nggak sadar, yang mendengkur nggak sadar, tapi ini sudah terbangun-bangun, gelombang otaknya sudah terpotong-potong proses tidurnya. Akibatnya kualitas tidurnya buruk. Mau tidur berapa jam pun bangun nggak segar, siang terus mengantuk dan kawan-kawan. Dan itu bahaya banget ya. Sangat berbahaya. Oh, harus dikasih tahu nih bini gua begitu Ndra. Mau kemana lo? Lu mau keluar kamar sih. Cueknya lagi begini. Oke, buat kalian yang ingin mendapatkan solusi dari kita di sini atau buat Pak Dokter yang punya masalah dengan tidur silakan ya, bisa langsung menghubungi ke nomor yang sudah disediakan. Nah, di sini kita sudah menyediakan dari panitia Agustusan ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol setelah saya mau tidur tenang dulu ya. Di sini aja. Masih di Ini Talk Show. Alhamdulillah ya, malam ini luar biasa kita mendapatkan banyak ilmu ya. Oke, ini Pak Dokter, kalau berbicara masalah tidur, ada kadang-kadang orang yang dipaksa tidur. Nah, Lihat mata saya, dalam hitungan ketiga, Anda tidur. Langsung tidur. Nah itu gimana itu? Ada efek nggak? Kondisinya berbeda, bukan tidur itu. Oh, cuma ngomongnya dia tidur, tapi bukan tidur. Bukan, biasanya bukan. Lebih ke relaksasi mungkin. Nah, iya, dan gelombang otaknya pun masih di alfa, masih setengah tersadar itu, belum tidur. Oh, iya. Tapi ada nggak tips pola tidur bagi yang suka kerja malam kayak Ujo, teman saya kan mukanya nyampe kurang tidur kelihatan banget kan, rusak gitu mukanya. Ada nggak? Apalagi kayak kita kan kerja di TV nyampe malam, kreatif tuh sampai pagi itu bikin naskah gitu, habis itu dibuang naskahnya karena nggak kepake. Kasian gitu, kurang tidur mereka ini. Ada nggak dok? Pertama, ya mulai prioritaskan tidur itu nggak bisa disangkal. Mulai prioritaskan tidur. Kalau tidak karena pekerjaan tidak bisa tidur rutin di malam hari, ya di pagi hari aja nggak apa-apa. Nah, tipsnya adalah satu, jangan pernah memaksakan tidur. Natural aja, ya. Pulang dari tempat kerja kalau memang kondisi sudah terang misalkan, pakai kacamata gelap. Supaya apa? Otak kita membaca ini malam. Ya ini dijaga. Dan begitu sampai ke rumah, saran saya tetap jaga supaya suasana ini tidak terang benderang. Ya kayak minimarket gitu kan terang benderang tuh. Jangan kayak gitu. Hordeng tutup gitu. Nah, kemudian jangan langsung kita mandi mau langsung tidur. Jangan, ambil waktu relaksasi sebentar, dengar musik, baca-baca, sudah rileks, sudah tenang, sudah nyaman, baru pindah ke tempat tidur.
Jadi relaksasinya jangan di tempat tidur, itu salah. Sebelum naik tempat tidur kita rileks dulu. Ya, kemudian selama tidur ya dijaga suasananya tetap sunyi. Oke, jadi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksa, itu kesalahan nomor 1 insomnia. Besok harus pagi nih, tapi nggak mau tidur nih. Jangan dipaksa, rileks dulu. Terus ada yang pakai alat-alat apa namanya biar ngantuk, pakai obat apa gitu. Tidur. Sesekali boleh, sesekali, tetapi tidak boleh untuk jangka panjang. Tidak boleh untuk jangka Tergantungan Tidak nanti boleh. ya. Bahaya ya, takutnya nggak bangun lagi bagaimana ntar ya. Oke, luar biasa ya. Andra ada yang mau ditanyain lagi, mumpung ada Pak Dokter di sini. Nah, mungkin Denny kali ya. Kalau Denny mau ada yang mau ditanyakan. Dok, berarti kalau di saat kita lagi nggak tidur, tahu nggak sih kita tuh bermasalah dengan tidur kita, tapi jadi kita bisa tahu sebenarnya tidur kita tuh terganggu gitu. Sederhana. sehat gitu. Iya. Ciri-ciri orang yang tidurnya nggak sehat. Iya. 1, kalau bangun perlu alarm. Ya dong. Tidur normal itu kan ya seharusnya bangun dengan kondisi wajar. Kalau bangun harus pakai alarm, berulang kali pencet snooze lagi, berarti nggak sehat. Betul. Ya. Kedua, bangun berfungsi bagaimana? Segar tidak? Nggak segar, tidur nggak sehat. Siang hari, sepanjang hari kita bekerja, ya. Kalau sepanjang hari, misalkan yang kerja kantoran nih, akrab sama OB-nya, harus curiga. Bentar-bentar kopi dong, bentar-bentar kopi dong. Artinya apa? Ngantuk kan? Tidak sehat. Oke, puas. Dan Iya, ya. Tuh, itu ya. Ya, relaksasi dulu ya, mendingan kita minum dulu ya. Betulan dan saya kan punya asisten rumah tangga baru nih. Tapi Den, nih, saya kan Denny kan ini jago gombal nih, Dok. Ya. Gua biar jodoh sama asisten rumah tangga gue yang baru. Gimana caranya? Yang pertama, cari tahu apa yang dia suka. Cari tahu apa yang dia suka. Oke. Terus berikan apa yang dia lagi suka, biar dia kaget. Ih, kok dia tahu? Gitu. Oke, itu. Tanya melalui orang-orang terdekat dia. Kalau gue langsung pegang tangan, kok aku suka sama kamu, boleh nggak gitu? Ya nggak tergantung, udah deket belum? Kalau udah deket Deket, nggak apa-apa. udah deket, Oh, udah deket udah, berarti kan udah tahu. Jangan baru kenal langsung pegang. Iya, iya. Udah deket sih. Boleh, berarti kan udah akrab. Iya. Neng, sini. Iya. Boleh pegang ya? Boleh, boleh, pegang aja. Jangan kalau bisa. Hah? Jangan. Tadi kan udah akrab boleh pegang. Yang Aku ini suka mah gitu. jangan. Kok jangan? Ini kan asisten rumah tangga saya. Oh iya. Kayak yang di rumah saya ya. Masa? Yang di rumah dari mana? Ini baru ngelamar kok kesini dia belum punya suami ngaku sama saya. Oh, belum nggak ada suaminya? Iya. Saya janda. Makanya saya terima. Sudah saya cek sama Pak Dokter tidurnya sehat. Sehat. Alhamdulillah gitu. Jadi gimana? Dan bantuin dong biar saya saya bisa Rayu-rayu dong. Biar jadi gitu saya sama ini nih. Yang ini BPKB STNK nama gue. Emang ini namanya siapa dulu? Emang siapa ini? Lo kemarin dia ngelamar ke saya kok. Kang Denny istrinya namanya siapa? Santi. Saya mah Mumun dari Garut. Mumun ini. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ngirim Orang doang. Mumun, ya. Ajarin dong biar saya bisa nembak. Kenal saya sama kulitnya ini. Masa? Oh. Bener, Mun. Iya. Abi sehat, Abi? Nama anak saya Fabian. Oh, Fabian. Iya, Rizky Fabian. Nah, ini harus ditanyain, kenapa kenal? Ini siapa? Ini kayak istri saya. Coba kalau memang istrinya Iya. tahu ciri-cirinya, orang dia nggak ngaku kok. Yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Yang kelihatan, yang nggak kelihatan situ aja. Yang ciri-cirinya apa ya? Yang pasti dia adalah wanita paling cantik yang pernah saya temui di. Iya. Oke.
Berarti ini istrinya. Istri saya. Oh, berarti saya nggak jadi dong. Oh, katanya ngaku nggak punya suami. Udah saya gaji duluan. Gua kasih 20.000. Kamu jangan kerja di sini. Tugas kamu melahirkan anak-anak saya aja. Saya tadinya teh mau gantiin Neng Sahila. Karena saya teh udah bisa cuci, gosok, bersih-bersih, semuanya saya bisa gitu. Oh, bisa gosok. Dan Bisa. pernah digosok? Sering. Oke. Iya. Ternyata ini istrinya Denny. Silakan duduk. Wah, Silakan. ini penipuan. Loh, kok penipuan? Terakhir tadi sore di telepon katanya lagi ke mall sama Abi. Nah, kalau misalkan ngomong dulu di mana surprise-nya Nah, dong? surprise dong. Misalkan, Papa aku nanti akan datang bawa ini ya, jadi pura-pura pembantu. Lu nggak kaget? Oh iya, benar-benar. Orang tadi aja kelihatan kaget, melongo mau tidur ya tadi. Kamu jangan ganggu Tahu aku kan? lagi. Denny, Istri saya Dap. Denny nggak tahu kan? Nggak Kita tahu. udah ngatur rencananya dari tadi malam. Saya ke rumahnya semalam. Ngapain coba gue? Ngatur rencana untuk surprise ini, gitu. iya. Mau lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Iyalah kalau Lu nggak tahu kan gue kemana? Kemana lu? Gue ke rumah lu juga. Oke, sudah ada Teh Santi di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Di sini aja. Sudah ada Teh Santi di sini ya. Teh Santi katanya bikin single duet sama Kang Denny. Oh iya, Apa judulnya? judulnya Gombalan Tangan Tuhan. Wow, keren banget. Kayak Itu- Maradona ya. Tangan Tuhan. Iya. Kalau gue kemarin kan gol tangan Tuhan. Ini gombalan tangan Tuhan. Jadi marah siapa nih? Berawal dari gombalan, kalau campur tangan Tuhan ikutan, Jadi jodoh. nikah. Jadi nikah. Oh iya, benar ya. Nyanyiin dong sedikit. Hah? Yang rap berdua ya? Dari mana? Mainnya dari mana? Dari sini apa di Empang sana? Dari sini aja. Gripnya maksudnya. Oke. Atau nggak ngikutin aja, nyanyi, nanti kayak kamu apa ikut, Mang Saswi aja, langsung. Mang Saswi nyanyi, ngikut, tahu-tahu ada di Cibodas. Iya. Coba. Gombal bukan gombal sembarangan, ini gombalan tangan Tuhan yang bikin cinta bersatu, cerita semanis madu. Gombal bukan gombal sembarangan, ini gombalan tangan Tuhan, takdir bakal jadi janji, terus sehidup semati. Teh Santi mah emang basicnya penyanyi dangdut dulunya, jadi gampang. Yang Ini lagu nyanyi enak yang banget nyanyi nempel loh. ramean. Na 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 na. Joget gitu ya. Keren, tepuk tangan dong. Hebat. Keluarga yang romantis. Saya juga punya lagu, Le. Lu mau duet Sama dokter. Oh, sama dokter. Apa lagu? Boleh nggak saya nyanyiin? Lagu Boleh apa? nggak saya nyanyiin? Boleh. Judulnya apa, Pandre? Ngantuk tidur. Ngantuk tidur. Gitu. Rencana kapan mau direkam? Enggak sih, nggak bakal direkam. Kenapa? Cuman ini aja kita. Rekamnya lagi tidur. Iya. Oke. Kalau Sonya ada keinginan bikin duet kayak Kang Denny sama Santi. Pengen tapi belum sempet karena masih ngurus bayi, Hengkinya juga masih syuting-syuting. Jadi kita karaoke-karaokean aja. Tapi untuk duet yang serius gitu belum. Sambil ngurus bayi bisa loh rekaman. Bisa ya? Bisa. Anakku sayang. Ada background. Ada basicnya. Ada Jadi ada backgroundnya. back soundnya bagus gitu ya Backgroundnya. Kangnya, bener-bener. Tapi tuh yang tadi bagus tuh. Ngantuk. Tidur gitu. Tidur. Ngantuk. Balik aja. Habis ngantuk tidur, habis tidur ngantuk lagi. Penyakit itu mah.